Ya, tidak perlu saya sharing. Oke. Ya. Bu Elsma tolong flyernya ditutup, share screen-nya ditutup biar kelihatan muka Oke. Romo. Sudah, bisa kita mulai. Romo, videonya masih di close, Romo. Sudah saya buka, sudah. Enggak, videonya masih close. Sudah saya buka video. Videonya juga sudah. Enggak, Romo, masih close, Romo. Videonya sudah saya. Masih hitam. Nah, ini tidak Hanya ada. nama Romo aja yang kelihatan. Nama Romo aja yang kelihatan. Ya? Ya, gini. Ya. Tidak ada tanda silangnya. Ini kan berarti sudah saya. Ini lama sampai di sana ya. Oh iya, perjalanan jauh, Romo. Pesannya pesan. Iya. Ya, sudah dimulai. Iya. Ya, baik. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum dimulai saya perkenalkan, nama saya Adi, saya dari Wakitin, itu pedalaman Pegunungan Tengah Papua. Cukup jauh kalau apa namanya mau ke Wakitin itu butuh waktu, mungkin kalau dari Jawa sekitar apa namanya dari sampai Nabire nanti masih 6 jam lagi sampai Wakitin. Jalan darat tapi Nabire. Saya mau sharing tentang kerahiman Tuhan ya, kerahiman Tuhan yang apa namanya kita hayati di dalam kita. Saya baru memasuki tahun ketiga, jadi belum lama saya ada di Wakitin, jadi bertugas di paroki. Di Wakitin atau di Papua Barat ada yang khas, yaitu tas yang dipakai oleh ibu atau mama-mama di sini. Tas itu namanya noken. Noken itu seperti ini yang saya bawa. Ini adalah noken. Ini kecil, tapi noken itu bisa besar sekali. Noken ini terbuat dari kulit kayu. Romo kepental keluar. Ya, sudah masuk lagi kelihatannya. Sudah masuk? Belum? Iya. Sudah masuk? Sudah Pak Romo, udah ditutup aja Romo, mungkin videonya, kameranya ditutup aja Romo. Supaya bandwidth-nya enggak lemah. Ya. Iya. Betul. Baik. Di Papua itu ada tas tradisional yang namanya noken. Itu saya sudah sampaikan. Noken ini terbuat dari kulit kayu. Noken itu dibuat oleh tangan mama-mama itu, dan noken itu apa namanya bisa tidak tertutup rapat. Jadi dia hanya
bisa terlihat isinya. Tetapi noken ini bagi orang Papua itu sangat berharga. Ya, ini tadi saya tunjukkan. Semoga bisa melihat. Ini video saya nyalakan. Ini adalah noken orang Papua. Di dalamnya itu kelihatan. Di tangan saya kalau saya masukkan seperti ini kelihatan noken barang. Itu tas noken ini sangat berharga. Ya, ini tas. Yang namanya noken kalau di Papua. Ini kecil saja. Tetapi di sini itu bisa dibuat besar. Dan bisa dikatakan ini adalah simbol rahim ibu. Karena di dalam sini anak digendong pakai ibu. Semua masuk ke sini. Di sini anak kalau sudah masuk ke sini itu sudah hangat sekali. Lalu tidur nyenyak sekali, digendong dengan cara meletakkan di belakang kepala. Mereka akan menggendong dengan di belakang. Taruh di kepala gitu, Romo? Ya, ditaruh di kepala seperti ini. Meletakkan. Anak-anak ini akan nyenyak sekali tidur di sini. Dia seperti ada di rahim ibunya, di rahim ibunya. Dan memang noken ini adalah lambang kehidupan. Selain untuk menyimpan, untuk menjaga anak supaya hangat, tetapi semua bisa masuk di sini. Semua bisa disimpan di sini. Apapun itu. Nah, yang menarik lagi adalah noken ini tidak rapat. Semua bisa melihat isinya di dalam. Semua itu bisa lihat isinya. Artinya adalah saya di hadapan kamu, di hadapan orang-orang, kamu bisa lihat diri saya, apa yang ada di dalam noken ini kamu bisa lihat. Ada anak di sana, bisa. Ada sayur di sana, mungkin ada buah-buahan atau apapun yang ada di dalam noken itu. Tidak ada yang ditutupi oleh orang lain bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Dan mereka juga tidak akan merasa malu di dalamnya. Apa? Entah itu sayur, entah itu anak, entah itu buah, entah itu ternak juga bisa dimasukkan di dalam noken ini. Ada ayam, ada babi, ada apa, itu semua bisa dimasukkan dalam noken ini. Di dalam noken ini, orang memaknainya ini adalah rahim. Rahim di sini, anak tinggal di sini, tetapi di sini juga menjadi sumber kehidupan. Semua disimpan di sini. Dan yang lebih menarik adalah tidak ada yang tersembunyi di dalam noken. Tidak ada yang tersembunyi. Kalau saya merenungkan tas atau noken orang masyarakat Papua itu seperti kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Dan tidak ada gunanya juga kita menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Justru ketika kita membuka diri kita apa adanya di hadapan Tuhan, seperti noken ini yang orang bisa lihat isinya di dalamnya, maka justru saat itu Tuhan sangat menerima sisi kemanusiaan kita. Besok kita akan memasuki retret agung 40 hari. Kita akan merenungkan kerahiman Tuhan, di mana melalui Yesus yang dengan penuh kebulatan hati berjalan ke arah salib. Berjalan ke arah salib itu. Itu adalah bentuk kerahiman Tuhan. Dan bacaan hari ini itu kita mendengar dari Markus itu, orang-orang para murid yang
susah untuk memahami kerajaan Allah itu apa. Kerajaan Allah itu adalah kasih dan kerahiman yang diberikan, yang ditunjukkan melalui pengorbanan Yesus kepada kita. Tetapi kadang-kadang cita-cita kerajaan Allah yang diungkapkan oleh Yesus. Maka pada hari ini kita menghayati sungguh, kita akan dihadapkan pada kerahiman Tuhan yang ditunjukkan melalui pemberian diri Yesus di dalam jalan salibnya. Kita akan buka dengan Rabu-Abu, di mana kita diingatkan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang akan kembali kepada Tuhan. Tetapi di situ kita juga diharapkan untuk hadir di hadapan Tuhan apa adanya. Karena ketika kita hadir di hadapan Tuhan apa adanya, kerahiman Tuhan dan kasih dan kerahimannya itu akan merengkuh kita di dalam merengkuh hidup kita. Maka hari ini saya mengajak saudara-saudariku yang terkasih untuk memasuki masa retret agung yang dimulai besok pada hari Rabu-Abu, yang mengingatkan kita, yang mengajak kita untuk mengkontemplasikan Yesus yang berjalan menuju salib dengan tekad bulat, karena Ia akan menebus dosa-dosa kita. Puncak dari kerahiman Allah adalah pemberian diri Yesus. Dan selama 40 hari retret agung ini, kita mohon rahmat supaya kita bisa hadir apa adanya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tetapi ketika kita hadir apa adanya di hadapan Tuhan, maka tentu kasih dan kerahiman Allah yang merengkuh kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, saya minta maaf karena ya begitulah nasib di pedalaman. Kalau masalah sinyal tidak terlalu nyaman bagi kita pasti, dan juga suara gambar pasti terganggu. Tetapi saya harap dan gangguan itu juga membuat saya juga sedikit geragapan ini karena putus sambung. Tetapi saya harap pesan kecil yang coba kita renungkan hari ini menjelang kita memasuki retret agung, mari kita hadir di hadapan Tuhan apa adanya. Kiranya permenungan kita, retret agung kita yang dimulai Rabu-Abu itu membuat kita semakin merasakan puncak kerahiman Allah yang ditunjukkan melalui Yesus yang memberikan hidupnya untuk kita semua. Amin.